Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Aprina, NIM E2019-2068, Prodi Ekonomi Syariah. Tujuan saya di sini untuk menanggapi video yang sudah diunggah oleh Bapak Wadud dengan materi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Agar kita lebih mengetahui lebih jelas lagi, langsung saja dengan materi yang pertama tentang pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja kisaran umur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Jadi yang disebut dengan pengangguran itu orang yang waktunya bekerja dan akan mencari pekerjaan tetapi kenyataannya tidak mendapatkan. Yang dikatakan pengangguran itu kisaran umur 15 sampai 64 tahun. Jadi jika kalau dia mencari pekerjaan sebelum umur 15 tahun, maka bukan dikategorikan pengangguran. Selanjutnya tentang macam-macam pengangguran ada 4. Pertama, pengangguran terbuka, artinya secara nyata dia tidak mempunyai pekerjaan, dia tidak mempunyai penghasilan baik sebagai karyawan atau sebagai pengusaha. Kedua, pengangguran tersembunyi, artinya dia bekerja tetapi dia tidak dalam waktu yang standar, misalnya bekerja 10 jam tetapi dia bekerjanya 5 jam dan 5 jamnya itu pengangguran. Yang ketiga, pengangguran musiman, artinya dia akan bekerja pada bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu. Yang keempat, pengangguran setengah menganggur, artinya dia bekerja tidak full, hampir sama seperti contoh yang kedua, tetapi bedanya adalah dia itu bekerja memang setengah atau tidak sampai separuh. Selanjutnya tentang jenis-jenis pengangguran ada 4. 1. Pengangguran friksional, artinya orang yang tidak bekerja yang mana sebelumnya dia bekerja, kemudian dia tidak bekerja, kemudian dia mencari pekerjaan. Yang kedua, pengangguran siklikal, artinya pengangguran diakibatkan di PHK yang disebabkan siklus ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural, artinya bisa jadi dengan situasi ekonomi terjadi penurunan ekonomi, sehingga banyak diberhentikan maka terjadilah pengangguran. Yang keempat, pengangguran teknologi, artinya pengangguran diakibatkan oleh teknologi. Selanjutnya tentang dampak pengangguran ada 11. 1. Menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan biaya sosial. Ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Keempat, menurunkan penerimaan negara. Kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Ketujuh, terjadinya kemiskinan. Kedelapan, kurang gizi. Kesembilan, kriminalitas meningkat. 10. Produktivitas tenaga kerja rendah. Dan yang ke-11, upah rendah. Selanjutnya tentang penyebab pengangguran ada 4. 1. Tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja, artinya lebih banyak permintaan pekerjaan daripada penawaran. Kedua, turunnya pengeluaran total dan output, artinya produksi secara nasional menurun sehingga akibatnya maka dia otomatis memerlukan pekerjaan menurun lagi. Yang ketiga, perubahan teknologi. Keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya tentang cara mengatasi pengangguran ada 7. 1. Menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Kedua, informasi lowongan kerja. Ketiga, memberikan pelatihan kerja. Keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang ketujuh, transmigrasi. Selanjutnya tentang pengangguran dalam ekonomi Islam. Ada 2. 1. Pengangguran jabariyah atau terpaksa. Artinya orang itu tidak bekerja dalam masuk angkatan kerja dan dia mencari pekerjaan dan tidak mendapatkan pekerjaan. Maka itu disebut dengan pengangguran terpaksa. Yang kedua, pengangguran hiyariyah atau pilihan. Artinya dia pengangguran karena malas. Yang terakhir tentang solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam. Ada 2. Yang pertama, mekanisme individu. Ternyata dia tidak bekerja karena malas, maka didorong untuk semangat bekerja supaya bekerja itu dapat menguntungkan di dunia dan akhirat. Dan dengan bekerja dia akan terhormat dan dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, mekanisme sosial ekonomi. Jadi kalau sifatnya negara, bagaimana pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang mendorong iklim produksi yang kondusif,
sehingga ekonomi stabil dengan bekerja yang baik, maka pengangguran akan terselesaikan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.